Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses pembangunan rumah tinggal ataupun gedung, ada sebuah elemen penting yang tidak bisa diabaikan, yakni sebuah elemen konstruksi, salah satunya yakni kolom dan juga balok. Ada beberapa teman yang menanyakan untuk membahas mengenai kolom transfer dan juga balok transfer. Kolom transfer adalah sebuah kolom yang berdiri di atas balok. Jadi dalam kata lain, kolom yang ada di lantai 2 ini tidak sejajar dengan kolom yang ada di lantai 1. Akhirnya kolom yang ada di lantai 2 menumpu pada sebuah balok. Kali ini kita akan membahas mengenai kolom transfer dan juga balok transfer tersebut. Bagaimana cara menentukan dimensi balok transfer tersebut dan juga apa kelemahannya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebuah gedung dengan 2 lantai seperti ini. Ini ada grid as bangunannya. Ini sumbu ke sini 3 meter. Ini ke sini 3 meter. Ini ke sini 3 meter. Sumbu ini ke sini juga 3 meter. Gedung yang tipe ini. Sedangkan gedung yang tipe ini sumbu dari kolom ini ke sini, ini langsung 6 meter. Ini ke sini 3 meter, ini ke sini 3 meter. Kita bahas dulu yang ini. Ini tadi sumbu 3 meter, ini ada pondasinya warna ungu ini. Ini pondasi dengan ukuran pondasi katakanlah 1 meter kali 1 meter. Setelah itu warna hijau ini adalah slope. Dan yang warna biru ini adalah balok. Dan ini juga ring balok di bagian atas. Lalu ada warna merah ini kolom. Jadi akhirnya kolom sumbu ke sumbu, as ke as ini 3 meter. Ini ke sini 3 meter. Ini ke sini 3 meter, ini ke sini 3 meter. Dengan kita mengetahui bentang ini per 3 meteran, maka untuk balok ini dimensinya bisa kita cari. Untuk desain balok dan slope ini tahap awal, ini biasanya saya pakai ini ukuran dari bentang ini untuk mencari dimensi. Dengan bentang 3 meter, saya biasa pakai rumusan yakni 1/12 dari bentang, nanti ketemu tinggi balok. Sedangkan untuk lebarnya dari tinggi balok ini nanti kita kali antara setengah sampai 2/3. Katakanlah ini 3 meter balok. Saya gambar dulu. Ini H dan ini B. Untuk mencari H sama dengan bentang tadi 3 meter. 3 kita bagi 12. Pernah saya bahas ini. Ini ketemunya yakni 0,25 atau 25 cm. Ya. Sedangkan B sama dengan H kita kali antara setengah sampai 2/3. Ini ketemu sekitar 15 lah. Atau bisa kita buat untuk balok ini
Untuk bentang sekian saya biasa pakai ukuran yakni 30 kali 15 kali 30. Jadi untuk baloknya ini 15 kali 30. Balok karena sumbunya ini sama, jarak gridnya sama, ini 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, ini kita buat 15-30 semua, termasuk sulufnya. Dengan balok warna biru 15-30, untuk kolomnya ini kita buat kalau persegi 20 kali 20. Kolomnya ini lebih besar dari penampang terkecil balok. Tadi penampangnya 15 tebelnya, maka dimensi kolomnya ini minimal 20 kali 20 atau dibuat sama 15 kali 15, tapi kita lebihkan 5 cm jadi 20 kali 20. Ini tadi kalau gedung seperti ini dengan jarak gridnya per 3 meter. Sedangkan ada pertanyaan dari teman-teman, kalau kolomnya ini enggak sejajar antara lantai 2 dengan lantai 1. Kalau yang ini kan sejajar, lantai 2 dan lantai 1 ada semua. Sedangkan yang ini kasusnya lantai 2 sebagian kolomnya ini tidak sejajar dengan kolom lantai 1. Alias baloknya kolom ini berdiri di atas balok seperti ini. Untuk baloknya ini ada yang menyebut yakni balok transfer. Yakni kolomnya ini berdiri di atas balok, sedangkan di bawahnya bebas nggak ada kolom. Yang ini desain struktur sederhana kalau saya bilang, karena tiap grid ini ada kolom, ada balok. Rangkaiannya enak, sedangkan yang ini agak rumit karena sebagian kolomnya ini berdiri di atas balok. Yang seperti ini kasusnya lain dengan yang ini. Kita bahas dari segi dimensi dulu. Apa sih kelemahannya kolom ini di lantai 2 ini tak sejajar dengan kolom yang ada di lantai 1. Balok yang ini pastinya dimensinya lain dengan balok yang ini tadi. Karena ini tadi kan dimensi balok mengikuti dari, kita cari dari bentangnya. Karena ini kita bentangnya 6 meter, maka dimensinya ini akan lebih besar daripada balok yang ini. Itu salah satu resiko kalau tidak ada kolom di bawahnya kolom lantai 2. Ini baloknya lebih besar. Mungkin kalau yang ini tadi kita pakai bentang kita bagi 12, mungkin dengan seperti ini bisa bentang 1/10 atau 1/8. Belum lagi nanti balok ini dibebani oleh beban kolom ini. Jadi beban kolom ini berada pada balok ini yang nanti disalurkan ke kolom yang kanan dan kiri. Katakanlah ini 6 meter, kita buat 1/10, ini tinggi balok aja sudah 60 cm. Untuk lebarnya dengan tinggi 60 mungkin lebar tebal baloknya yakni 30 cm. Ini tadi ya. Resiko dengan tidak adanya kolom di bawah, maka bentang balok lebih besar 6 meter. Kalau yang ini per 3 meteran, resikonya baloknya lebih besar dimensinya, yakni bisa jadi 30 kali 60. Karena balok ini besar dimensinya, otomatis kolom ini juga besar. Kalau tadi kolom ini kita buat 20 kali 20 karena ngikuti ini 15 kali 30, kita buat lebih besar 5 cm. Karena ini 30 kali 60, maka kolomnya ini
setidaknya 35 kali 35 atau dibuat 40 kali 40. Ini satu resiko karena kolom lantai 2 tidak sejajar dengan kolom lantai 1. Dimensi balok lebih besar, dimensi kolom juga lebih besar. Ini pastinya dimensi sulf yang sisi sini juga lebih besar. Belum nanti pondasinya akan lebih besar juga. Kenapa pondasi lebih besar? Kita contohkan. Yang ini ya. Ini katakanlah bebannya di pondasi ini menerima beban dari bangunan ini yang sisi sini, yakni 5 ton. Yang ini juga 5 ton. Sedangkan yang tengah ini biasanya lebih berat daripada yang tepi-tepi. Ini katakanlah kita buat 10 ton. Terus dari data tanah ini menyebut bahwasanya tanahnya ini bisa menahan beban, yakni 1 meter perseginya, yakni bisa menahan 5 ton. 1 meter persegi tanah. Data tanah 1 meter persegi mampu menahan beban 5 ton. Umpama data tanah 1 meter perseginya bisa menahan beban 5 ton. Katakanlah ini tadi 5 ton beban yang diterima pondasi ini, maka untuk pondasi ini cukup dimensinya tadi yakni 1 meter persegi kali 1 meter persegi. 1 meter kali 1 meter ya 1 meter persegi. Makanya pondasi ini cukup ukurannya 1 meter kali 1 meter karena bebannya 5 ton. Yang di tengah pasti lain karena ini 10 ton, maka pondasi yang ini yakni 1 meter dikali 2 meter. Karena 10 ton maka dia butuh 2 meter persegi. Yakni dari 10 ton ini kita bagi 5 ton. 10 ton bebannya kita bagi kemampuan tanah menahan beban yakni 5 ton. Ketemunya 2 meter persegi. Makanya pondasi yang tengah ini 1 meter kali 2 meter. Ini ketemunya 2 meter persegi. Yang tepi ini juga sama 1 meter kali 1 meter. Tepi dengan tepi sama, yang tengah lain. Ini kalau kita lihat dari segi beban. Untuk mencari dimensi, menentukan dimensi. Untuk gedung yang ini. Sedangkan gedung yang ini tadi karena bebannya 10 ton, ini 5 ton, ini 5 ton, tepi-tepi tengah 10, dengan tidak adanya kolom di sini, maka beban ini dibagi separuh ke sini, separuh ke sini. Yang tadinya ini 5 ton, ini 5 ton, ini 10 ton, kalau ada kolom di sini, ada pondasi. Karena tidak ada, maka 10 ton ini dibagi separuh ke sini, separuh ke sini. Jadi ini 5, yang awalnya 5, ini juga 5. Ini plus dari 10 ini dibagi 2. Maka di sini ditambah 5, ini juga ditambah 5 ton. Ketemunya 10 ton. Yang sini juga sama, 10 ton. Karena tidak ada kolom di sini, tidak ada pondasi, resikonya juga ada pada pondasi. Bukan hanya balok, kolom, dan slup, tapi juga pondasi. Pondasinya akhirnya menerima beban yang ini 10 ton, ini 10 ton. Karena beban ini 10 ton, ini 10 ton, maka pondasi yang ini
ukurannya tadi yakni 1 meter kali 2 meter. Yang ini juga gitu, 1 meter kali 2 meter. Sama dengan yang ini. Kalau yang ini 1 meter kali 1 meter tepi, yang ini tengah 1 meter kali 2 meter, yang ini tepi 1 meter kali 1 meter. Kalau yang ini dengan tidak adanya kolom dan pondasi, maka pondasi ini ukurannya 1 meter kali 2 meter, yang ini 1 meter kali 2 meter. Dengan dimensi pondasi 1 meter kali 2 meter, yang ini sama dengan yang ini. Ini beda dengan yang ini tadi 1 meter kali 1 meter. Pastinya ketebalannya ini akan lain antara yang ini dengan yang ini. Katakanlah yang ini pakai tebal 30 cm, mungkin yang ini bisa pakai 40-50 cm. Begitupun juga yang ini, karena lebih lebar dimensi pondasinya 1 meter kali 2 meter, maka ketebalannya ini bisa sampai 40-50 cm, termasuk yang ini. Sekali lagi, ini tadi hanyalah taksiran awal atau awam-awaman menjawab pertanyaan dari teman-teman. Resikonya apa kalau kolom di lantai 2 ini tidak sejajar dengan yang di lantai 1, alias kolom lantai 2 ini menumpu pada balok, tidak menumpu pada kolom yang ada di lantai 1. Tetap nanti baiknya kita lakukan analisa perhitungan struktur. Kita desain dimensi baloknya berapa, kolomnya berapa, slope-nya berapa. Nanti kita masukkan beban-beban yang bekerja, baik beban mati, beban hidup, beban gempa, dan lain sebagainya, beban dinding. Nanti bisa kita ketahui secara pasti balok ini kuat atau tidak. Yang ini juga gitu, balok ini nanti kuat atau tidak menerima beban kolom ini. Dengan bentang 6 meter ada kolom seperti ini. Kuat atau tidak nanti bisa kita ketahui dari analisa perhitungan struktur. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pernah tidak menemukan kasus pada rumah bertingkat yang dimana beberapa kolom pada lantai 2 dan 3 hanya menumpu pada balok di lantai 1 dan itu aman atau tidak? Dan ini adalah sebuah konstruksi yang pernah kita kerjakan mengenai balok transfer, yakni sebuah kolom yang berdiri di atas sebuah balok. Di mana baloknya ini memiliki bentang yakni 4 meter dari kolom ujung sini sampai kolom ujung sini. Dan ini adalah kolom berdiri di atas balok. Dengan dimensi baloknya yakni 30 dikali 55 cm. Dengan bentang tadi yakni 4 meter. Untuk kolom yang menumpu pada balok yakni dengan ukuran 30 kali 30 cm. Dan ini juga kolomnya yang menumpu pada balok transfer. Dan seperti ini hasilnya, sebuah balok transfer menumpu pada kolom di lantai 1 ini, sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan ini balok transfernya bentang 4 meter, dibebani oleh kolom yang ada di atasnya ini dengan dimensi 30 kali 30. Balok transfernya kita buat ukuran yakni 30 kali 55. Konstruksi seperti ini memang tidak lazim, namun aman untuk dikerjakan, asal direncanakan dengan tepat dan dilaksanakan dengan benar. Demikian pembahasan mengenai balok transfer, yakni sebuah balok yang ditumpu oleh kolom yang ada di atasnya. Dalam kata lain, sebuah kolom yang ada di lantai 2 tidak lurus dengan kolom yang ada di lantai 1.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.